Selamat datang di Beloved Kids Online Service Gereja Tiberias Indonesia. Sebelum mulai ibadah kita hari ini, ada beberapa rules yang harus ditaati oleh setiap adik-adik. Pertama, ibadah Beloved Kids akan mulai jam 9 pagi setiap hari Minggu. Jadi pastikan adik-adik menggunakan pakaian yang rapi seperti pada saat mau ke gereja. Yang kedua, saat pujian penyembahan, adik-adik juga aktif ya untuk ikut bernyanyi, memuji dan menyembah nama Tuhan. Yang ketiga, siapkan Alkitab, buku catatan, dan alat tulis. Lalu yang terakhir, karena ini adalah ibadah, jadi jangan di skip ya. Sudah siap beribadah adik-adik? Shalom Beloved Kids, selamat datang di Beloved Kids Online Service 13 Februari 2022. Adik-adik apa kabarnya nih? Pastinya luar biasa, fantastis, yes. Kita sudah memasuki minggu kedua di bulan Februari nih adik-adik. Siapa yang udah gak sabar untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan? Angkat tangannya. Wah adik-adik luar biasa nih. Tapi sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, seperti biasa, kakak mau kasih tahu adik-adik yang mendapat nilai 3 terbaik untuk kreativitas di minggu ini. Nah, ini dia. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Mari kita lipat tangan kita, tutup mata kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas berkat-Mu di pagi hari ini Tuhan. Kami boleh bangun di pagi hari dan menikmati berkat-Mu. Sebentar Tuhan kami mau memuji-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu, kami mau duduk diam tenang mendengarkan firman-Mu. Berkatilah Tuhan agar kiranya ibadah sekolah minggu hari ini Engkau memberkati awal pertengahan hingga akhirnya. Kami boleh Tuhan benar-benar fokus Tuhan untuk datang di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah adik-adik. Shalom Beloved Kids. Apa kabar adik-adik? Pastinya luar biasa, fantastis. Yes. Aduh, siapa nih yang udah siap buat menyembah Tuhan Yesus, buat puji Tuhan Yesus? Oke, kalau udah siap adik-adik ya bangkit berdiri semuanya yuk. Kita mau nyanyi pujian buat Tuhan Yesus yang semangat, yang keras suaranya. Kakak denger ya dari sini ya. Yuk kita bareng-bareng nyanyi. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Yuk lebih semangat lagi adik-adiknya. Kita bareng-bareng ulang dari awal. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit,
sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Ayo, kakak mau dengar adik-adiknya nyanyi ya. Suara adik-adiknya aja nih, kakak diam nih kali ini ya. Bukan bangkit. Segala raja, dialah Raja, dialah Tuhan, dialah Raja. Yuk adik-adik, kakak ini tuh anak raja. Kalau kakak anak raja bukan? Anak raja, berarti adik-adiknya juga anak raja. Yuk kita deklarasikan bahwa kita anak raja. Kita mau nyanyi bareng-bareng ya. Aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Lagi. Aku anak, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Yuk lagi, kita nyanyi kalau kita anak raja. Aku, anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Adik-adik, sama-sama kita siapkan hati kita. Kita ingin datang menyembah Tuhan di pagi hari ini. Bahwa sikap hati terbaik kita sembah Tuhan Yesus sebagai kerinduan hati setiap kita. Sama-sama kita angkat pujian ini adik-adik. Kita nyatakan sama-sama Yesus kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini setiap kami Tuhan. Kita katakan, Yesus kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu berkati hidupku. Sama-sama katakan, segala pujian syukur bagimu.
Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Sama-sama beri tepuk tangan yang mendahsyat buat Tuhan Yesus. Kita angkat pujian dari awal, katakan Yesus, kemuliaan-Mu. Pulihkan hatiku, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu. Berkati hidupku. Dari awal angkat pujian ini katakan Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu. Pulihkan hatiku, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu. Berkati hidup kami Tuhan, berkati hidupku. Sama-sama kita sembah Tuhan Yesus, katakan segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Lebih sungguh lagi angkat pujianmu, adik-adik katakan segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Sebagai kerinduan setiap adik-adik, kita angkat pujian ini dengan lembut. Kita katakan segala pujian syukur kami, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Sama-sama beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Angkat pujian ini sama-sama. Katakan segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Sekali lagi, lebih sungguh lagi angkat pujianmu, katakan segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu.
Sama-sama katakan memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Sama-sama sembah Tuhan Yesus. Haleluya. Kami sembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik Bapa. Haleluya. Haleluya. Kau termanis Tuhan. Kau terindah Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami cinta Engkau. Kami sayang Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sama-sama adik-adik, kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan Yesus. Kami ingin muliakan nama-Mu Tuhan. Kami ingin agungkan nama-Mu. Biarlah setiap pujian penyembahan kami yang kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan Yesus, dan menyenangkan hati Tuhan Yesus. Ini setiap kami Tuhan. Kami angkat suara kami angkat pujian kami angkat hati kami untuk muliakan nama-Mu di tempat ini. Ku muliakan nama-Mu, Yesus, mulia nama-Mu, Yesus, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku agungkan nama-Mu, Yesus, agung nama-Mu, Yesus, nama-Mu besar dan layak dipuji. Sama-sama lebih sungguh lagi angkat suaramu. Ku muliakan nama-Mu, ku muliakan nama-Mu, Yesus, mulia nama-Mu, Yesus, nama-Mu besar dan layak dipuji. Kami agungkan nama-Mu Tuhan, ku agungkan nama-Mu, Yesus, agung nama-Mu, Yesus, nama-Mu besar dan layak dipuji. Katakan nama-Mu besar Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar Tuhan, oh, oh. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Shalom adik-adik Beloved Kids. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk sama-sama kita tundukkan kepala kita lipat tangan kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami bangun, kami sehat,
kami diberkati, kami tidak kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus, agar kami bisa mengerti dan menjalani setiap perintah yang Tuhan ajarkan dalam Alkitab. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan apa? Amin. Shalom adik-adik Beloved Kids, apa kabar semuanya? Senang sekali Kak Romi bisa berjumpa kembali bersama adik-adik di rumah. Adik-adik kangen gak ibadah Beloved Kids? Kak Romi udah kangen sekali nih. Nah adik-adik, apa kabarnya? Tentu semuanya luar biasa. Fantastis? Yes. Ya, kok nggak ada suaranya? Kak Romi tanya lagi sekali lagi ya. Apa kabarnya? Tentu kita semua luar biasa. Fantastis? Yes. Beloved Kids? Yeay! Aduh, adik-adik, udah gak terasa bulan Februari ya. Nah, kita punya tema bulan Februari berbicara tentang apa? Aku mengasihi Tuhan. Yuk sama-sama bilang sama Kak Romi, temanya apa? Aku mengasihi Tuhan. Tetapi kita juga punya subtema nih. Apa subtemanya? Aku mengasihi Tuhan. Adik-adik, ada yang tahu nggak kalau sebentar lagi kan tanggal 14 Februari. 14 Februari itu kita memperingati hari apa ya? Yang sangat terkenal sekali. Pasti adik-adik tahu nih. Coba Kak Romi kasih waktu 5 detik ya. Kalau 14 Februari itu memperingati apa ya? Ada yang bisa jawab? Apa? Betul, 14 Februari adalah Hari Valentine. Dunia ini memperingatinya, menyebutnya Valentine. Yuk kalau adik-adik buka Alkitab, kita buka Alkitab kita yuk. Di Yohanes, pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-34 sampai 35. Kami bacain. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat 35, yuk kita baca sama-sama. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Nah, adik-adik, ada 2 hal nih yang mau Kak Romi ajak adik-adik untuk merenungkan. Apa sih bukti kalau kita mengasihi Tuhan? Tadi kan Kak Romi ajarkan di dalam Alkitab kita harus mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Nah, ada 2 hal hari ini yang Kak Romi mau ajarkan. Bagaimana sih bukti kalau kita mengasihi Tuhan? Yang pertama, dicatat ya. Adik-adik dicatat hari ini. Pembelajaran firman Tuhan. Hari ini bukti kalau aku mengasihi Tuhan, yang pertama, adik-adik harus menjaga hidupnya tetap kudus. Nah, yang pertama, aku mau hidup kudus. Bilang sama Kak Romi, aku hidup kudus. Yeay. Itu artinya kita mengasihi Tuhan. Coba kita buka 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-16. Ayo kita buka Alkitab kita. 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-15 hingga ayat yang ke-16.
Romi bacain ya, atau kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Adik-adik, firman Tuhan mengatakan kepada kita semua, kepada adik-adik, supaya kita tetap hidup kudus. Hidup kudus harus menjaga gaya hidup kita, adik-adik. Karena hidup kudus itu adalah perintah yang Tuhan tulis dan Tuhan mau kita lakukan, tercatat di dalam Alkitab. Alkitab bilang apa? Hidup kita harus apa? Kudus. Bilang sama Kak Romi. 1, 2, 3. Kudus. Adik-adik, pertanyaan Kak Romi hari ini buat adik-adik. Apa sih hidup kudus itu? Mungkin juga adik-adik tanya ya. Kak Romi, hidup kudus itu artinya apa sih? Menurut Alkitab, adik-adik catat ya. Menurut Alkitab, segala sesuatu yang terpisahkan, yang dikhususkan dari kebiasaan atau hal-hal yang duniawi itu adalah kudus. Kalau kami ulangin ya, adik-adik catat baik-baik nih. Kudus artinya segala sesuatu dipisahkan atau dikhususkan dari kebiasaan atau hal-hal duniawi adalah kudus. Hidup kudus juga berbicara tentang gaya hidup adik-adik harus sesuai dengan firman Tuhan. Jangan sesuai dengan duniawi, tapi harus sesuai dengan firman Tuhan. Adik-adik, kita ada di gereja Tiberias. Kita kan selalu dengar kalau Opa Pariaji selalu menekankan. Tuh, Opa Pariaji selalu bilang, selalu menekankan, selalu mengajarkan kepada adik-adik apa yang Opa Pariaji katakan. Opa Pariaji selalu katakan harus suci pikiran, suci perkataan, dan suci perbuatan. Apa ada 3 tadi? Suci pikiran, suci perbuatan, dan suci perkataannya. Maka untuk itu adik-adik, mari kita hidup yang baik. Hidup dalam pertobatan. Suci pikiran kita, suci perkataan kita, suci perbuatan kita. Kita harus hidup terus dalam perbuatan. Jangan selalu sama dengan dunia, harus khusus kita. Adik-adik Beloved Kids pasti berbeda. Hidupnya akan terus menyenangkan Tuhan. Menjaga pikiran kita, menjaga perkataan kita, dan menjaga perbuatan kita. Yuk kita buka Alkitab dalam Mazmur 139 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Ayo kita cepat buka Mazmur 139 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Kak Romi bacain ya. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Yang percaya sama-sama kita katakan apa? Amin. Yang kedua,
Tadi yang pertama tuh. Yang kedua, sekarang adik-adik harus selalu menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Yang kedua apa? Adik-adik catat ya. Kita harus selalu menyatu dengan tubuh dan darah siapa? Tuhan Yesus. Kita buka yuk Yohanes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-54 hingga 56. Yuk kita buka Yohanes pasalnya yang ke-6, 54 hingga 56. Apa kata Tuhan Yesus? Kita baca sama-sama yuk. 3, 2, 1. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Yang percaya, yuk kita katakan apa adik-adik? Amin. Adik-adik, menyatu dengan tubuh dan darah Yesus itu berarti kalau kita makan nih, kita perjamuan kudus, kita makan tubuh, kita minum darahnya, artinya apa? Yesus tinggal di dalam hidup adik-adik. Wih, puji Tuhan adik-adik. Kita akan terus sukacita karena Tuhan Yesus tinggal di sini dalam hatinya adik-adik. Adik-adik akan selalu mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Begitu besar kasih Tuhan, ia mati di atas kayu salib, dan ketika dia tinggal dalam hati kita, adik-adik gak akan pernah lupa kalau Tuhan Yesus itu baik sekali sama kita. Adik-adik menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, inilah yang menjadi bukti kasih Tuhan yang begitu besar. Dosa adik-adik semuanya diampuni sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik ya sama kita, karena dia mati di atas kayu salib. Dia sayang sama adik-adik, dosa adik-adik semuanya diampuni. Penyakit adik-adik doakan Romi dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini adik-adik yang sakit, kalau adik-adik menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, pasti disembuhkan Tuhan Yesus. Papa, mama, adik-adik yang sedang sakit, disembuhkan. Kakak, adik, sekeluarga besar, kalau adik-adik menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, papa, mama menyatu dengan tubuh darah Yesus, hari ini juga pasti disembuhkan Tuhan. Amin. Dan yang terpenting, kita disediakan rumah di sorga. Disembuhkan dari setiap penyakit, diampuni dosa-dosanya, dan disediakan rumah di sorga. Yang percaya, kita katakan apa yang keras? Amin, amin, amin. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, maka dari itu kita pun harus mengasihi sesama dan saling mengampuni. Ingat adik-adik, harus mengasihi sesama dan jangan lupa mengampuni. Adik-adik mengasihi papa, mengasihi mama, jangan berantem sama teman. Kalau berantem sama teman, minta maaf, mengampuni. Kalau ada kakak, adik yang buat salah, adik-adik harus ampuni. Karena itu kita adalah anak-anak Tuhan. Kita sudah diampuni sama Tuhan Yesus, maka kita juga harus mengampuni sesama kita. Yang percaya, sama-sama kita katakan apa? Amin. Puji Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Adik-adik, kasih Yesus itu, kasihnya Tuhan Yesus itu sangat hebat sekali. Coba kalau adik-adik pikirkan, luar biasa sekali. Kasihnya udah besar, luar biasa, dan yang terpenting kasih Tuhan Yesus
tidak tergantikan oleh apapun dan juga tidak bisa digantikan oleh siapapun. Kasih Tuhan sudah terbukti lewat kematiannya di mana? Di atas kayu salib. Jadi ketika Yesus mati di atas kayu salib, Dia memberikan semua kasih-Nya untuk adik-adik, untuk keluarga adik-adik, untuk kakak, untuk adik, untuk mama, untuk papa. Tadi Alkitab katakan apa? Alkitab mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Coba Kak Romi tanya, kira-kira adik-adik tahu nggak ya, tadi yang barusan Kak Romi bacakan, itu ayat dari firman Tuhan yang mana? Wah, udah ada yang tahu. Betul, Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Adik-adik, kalau Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, maka kita pun wajib mengasihi siapa? Tuhan. Tuhan kan udah sayang lebih dahulu sama adik-adik. Nah, sekarang kita juga harus sayang kepada Tuhan. Dan kalau sudah mengasihi Tuhan, kita juga jangan lupa untuk mengasihi sesama. Itu yang ditulis dalam Matius pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-37 hingga ayatnya yang ke-9. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita pejamkan mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang Kau ajarkan kepada kami pada hari ini, pada pagi hari ini. Hari ini Tuhan, kami akan belajar untuk mengasihi Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Yang pertama, Tuhan Yesus, kami akan terus belajar untuk menjaga hidup kita tetap kudus. Kita nggak akan sama seperti dunia, kita akan dikuduskan, kita akan dikhususkan. Nah, apapun yang kita kerjakan akan sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Dan yang kedua, kami akan selalu ingat untuk terus menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Karena ketika Yesus ada dalam hati kita, maka setiap dosa kita pasti diampuni. Setiap penyakit kita pasti disembuhkan. Kita pasti berhasil. Adik-adik pasti pandai, pasti diberkati bersama Papa, bersama Mama di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebentar Tuhan Yesus, kita akan memberkati pekerjaan Tuhan. Aku berdoa agar apapun yang Papa Mama lakukan, Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat memberi. Wah, keren banget firman Tuhannya ya tadi adik-adik. Nah, siapa yang diberkati dengan kebenaran firman Tuhan tadi? Angkat tangannya. Sama loh, kakak juga. Nah, sekarang saatnya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu memberikan kita yang terbaik. Adik-adik bisa transfer ke 3 rekening yang ada di sebelah sini ya, atas nama Gereja Tiberias Indonesia. Adik-adik juga jangan lupa untuk kasih catatan atau notes persembahan Beloved Kids atau persembahan sekolah minggu. Selamat memberi adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus,
serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Adik-adik, ini saatnya apa, ayo? Nah, betul banget, ini saatnya kita kreativitas. Nah, kita masih tetap melanjutkan bacaan Alkitab kita ya adik-adik. Tapi sebelumnya kakak mau tanya nih, siapa yang dari awal tahun 2022 ini selalu mengikuti kreativitas dari Beloved Kids dan baca Alkitabnya setiap hari? Wah, hebat banget adik-adik. Nah, kalau adik-adik baca Alkitabnya, pasti bisa banget nih jawab pertanyaan ini. Ini dia. Nah, udah kan adik-adik? Ayo tulis jawabannya ya di kertas, atau adik-adik bisa buat video dan diupload ke Instagram Feed. Jangan lupa di tag ke @beloved.kids ya adik-adik. Nah, sekarang kakak mau kasih tahu adik-adik 7 pasal yang harus dibaca di minggu ini. Ini dia. Selamat membaca Alkitab adik-adik. Hai adik-adik, apa kabar? Sekarang waktunya ayat hafalan. Masih sama seperti minggu yang lalu, ayat hafalan terbagi sesuai kelas ya. Untuk kelas primary 1, 2, 3, primary 4, 5, 6, dan teens, ayat hafalannya dari kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dan 16. Bunyinya, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Untuk kelas preschool dan toddler, ayat hafalannya dari kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 14. Bunyinya, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Masih ada lagi, untuk adik-adik yang belum bersekolah tapi sudah lancar berbicara, adik-adik bisa dibantu oleh papa atau mama untuk memperkatakan firman Tuhan. Nanti adik-adik tinggal mengikuti setiap kata-kata firman yang diucapkan oleh papa atau mama. Firman yang diperkatakan dari kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 16. Bunyinya, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bagi adik-adik yang sudah bisa menghafal dan juga sudah bisa memperkatakan firman, adik-adik bisa membuat video ya, lalu upload di Instastory, kemudian mention ke akun Beloved Kids di @beloved.kids. Ayo terus semangat ya untuk menghafal, untuk memperkatakan firman, karena akan ada poin yang adik-adik bisa raih juga kumpulkan setiap minggunya, sehingga adik-adik bisa jadi yang terbaik. Selamat menghafal, selamat memperkatakan firman. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, ibadah sudah selesai. Sebelum kita tutup ibadah kita, mari adik-adik tundukkan kepala lagi, pejamkan mata, kita angkat kedua tangan kita akan menutup ibadah ini dengan berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini, untuk ibadah Beloved Kids pada hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus
Aku berdoa Tuhan agar adik-adik semuanya diberkati, agar adik-adik semua diubahkan, agar adik-adik semua belajar hari ini mereka semakin pandai, mereka semakin diberkati, mereka akan terus mengasihi Tuhan, mereka akan terus hidup dalam kekudusan dan tidak akan pernah lupa setiap hari selalu perjamuan kudus menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Berkati adik-adik di rumah. Karomi berdoa agar kamu semua diberkati Tuhan, semakin pandai, semakin cerdas, tidak bodoh, tidak pelupa. Kita semua lebih dari teman-teman sekutu. Aku berdoa adik-adik semuanya itu generasi juara, generasi chairman, lebih dari teman-teman sekutu, di sekolah pandai, di sekolah cerdas, jadi juara. Aku doa, Karomi doa, adik-adik semua beasiswanya ke luar negeri, dalam negeri diberkati Tuhan, dijauhkan dari segala celaka, dijauhkan dari segala mara bahaya, kemana melangkah bersama papa, bersama mama, kakak, adik, dijauhkan dari segala kecelakaan, kemana melangkah Tuhan Yesus, dijaga tutup bungkus dengan pasukan malaikat, kemana melangkah, bebas virus, bebas kuman, tidak akan pernah sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan papa, mama, adik-adik semua diberkati, yang dikerjakan Tuhan buat berhasil, tidak akan pernah kekurangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan berdoa untuk leader Beloved Kids, kakak pendeta Jeffrey Adolfani bersama keluarga, agar Tuhan terus pakai dalam nama Tuhan Yesus, penuh kemuliaan, tidak akan pernah kekurangan. Begitu juga kita berdoa adik-adik untuk kakak-kakak Beloved Kids yang semua sudah melayani. Kita percaya jari lelah kami melayani, Tuhan pasti balaskan dengan sukacita. Kita berdoa juga untuk Opa dan Oma Pariaji agar umurnya panjang, selalu sehat, penuh kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Maka adik-adik, angkat kedua tangan, terima berkat, rahmat kasih anugerah dan pengampunan yang sempurna dari Allah Bapa di surga dengan persekutuannya dengan Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Maranatha, menjemput kita semua masuk dalam kerajaan yang kekal. Setiap yang percaya diberkati dengan semangat, dengan iman. Sama-sama kita katakan apa? Amin. Yeay. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Bye-bye. Adik-adik, terima kasih ya sudah beribadah hari ini. Dan kakak mau ingetin adik-adik untuk selalu berdoa dan baca Alkitabnya setiap hari ya. Minggu depan kita masih akan beribadah di YouTube channel Beloved Kids Tiberias jam 9 pagi. Jangan lupa adik-adik untuk nyalain tombol loncengnya supaya adik-adik dapat notifikasi ketika ibadah mau mulai. Nah, jangan lupa juga untuk di-like, di-subscribe, dan di-share YouTube channel Beloved Kids Tiberias ke teman-teman adik-adik ya. Lalu jangan lupa juga untuk follow Instagram Beloved Kids di @beloved.kids. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Tuhan Yesus pasti memberkati. Beloved Kids, yeay! Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya.